Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Widi Kesadantodio. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai guru saya saat masih bersekolah di SMK Negeri 1 Sintang. Yang bernama Bapak Herman Sahreza dengan gelar Sarjana Sastrapan. Tujuan video wawancara ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester materi kuliah kecakapan antarpersonal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andas Bambang Sudaryatno dengan gelar Magister Manajemen. Oke, selamat siang Pak Herman. Selamat siang, Widikson. Kabar gimana Pak sekarang Pak? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Sampai sekarang masih ngajar di SMK ya Pak? Ya, masih ngajar. Oke, baik Pak. Ini saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, bisa diceritakan nggak Pak pendidikan Bapak dari awal sampai sekarang ini? Cerita apa itu? Mungkin dari pendidikan atau gimana Pak? Ya, Ya, dari pendidikan. Selamat siang semuanya. Ya, untuk pendidikan saya SD itu di SD Negeri 3 Sintang, bersekolah situ selama 6 tahun. Untuk SMP-nya itu SMP Negeri 4 Sintang dan bersekolah di situ selama 3 tahun. Dan untuk jenjang selanjutnya SMK. Nah, SMK-nya ini kebetulan saya sendiri alumni dari SMK Negeri 1 Sintang juga dan bersekolah selama 3 tahun. Dan menariknya jurusan saya itu waktu bersekolah dulu di SMK 1 Sintang adalah jurusan bangunan. Nah, sedangkan untuk D3 dan lanjut ke D4 itu sangat bertolak belakang sekali. Nah, untuk D3-nya itu saya kuliah beasiswa di Politeknik Negeri Pontianak. Nah, dan melanjutkan lagi kuliah D4-nya itu beasiswa juga di Politeknik TEDC Bandung. Nah, jadi untuk D3-nya itu saya mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, sedangkan D4-nya itu melanjutkan konversi ke jurusan Teknik Informatika. Nah, itu jenjang kuliah saya, dan kuliah saya dari D3 dan D4 semuanya dibiayai oleh pemerintah beasiswa, dan beasiswanya pun full, tidak ada menggunakan biaya sendiri. Itu Pak Widikson. Wah, mantap ya Pak. Dapat beasiswa. Berarti pas Iya. di kuliah itu udah langsung dapat beasiswa ya Pak? Iya, karena di kuliah itu ada program pemerintah. Jadi kita ikut tes lah untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Ya, kebetulan kita mendapatkan rezeki lah, bisa lulus dari sekian ratus orang yang ikut tes itu, lulus lah untuk mendapatkan beasiswanya waktu D3. Nah, D4 itu sama juga, beasiswa dari kampus juga. Oh, kampus. Memang ada beasiswa untuk itu. Nah, jenis beasiswanya pun saya juga kurang tahu, lupa saya beasiswa apa namanya untuk D4. Yang jelas beasiswa, tidak ada yang membayar gitu. Oh iya, begitu Pak. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Bapak waktu SMK itu ngajarnya pas awal tuh kapan Pak? Saya mengajar itu, awal mengajar itu tahun 2011. 2011. Itu sebagai guru. Ya, sebagai guru. 2011. Nah, sedangkan 2008 itu saya menjadi staf. Karena pada zaman itu, pada masa itu, kuliahnya itu beasiswa program pemerintah itu seperti ini. 2 minggu kuliah, 2 minggu magang. Jadi dalam 1 bulan itu ada 2 minggu magang. Nah, 2 minggu magang itu saya langsung bekerja menjadi staf tata usaha. Nah, setelah tamat, saya mengajar. Nah, mengajarnya pun di mata pelajaran dulu ada namanya KKPI. Nah, kalau sekarang TIK istilahnya, iya. atau sekarang. Nah, seperti itu Widikson. Oh, baik Pak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya.
Saat pertama kali Bapak mengajar, perasaan Bapak itu bagaimana Pak ketika menghadapi para siswa? Oh, kalau waktu pertama sekali mengajar ya, Ya. terus terang perasaan ya biasa aja sih, karena memang sudah lama juga di sekolah tersebut, sekolah ini sebagai staf tata usaha. Jadi Mhm. kalau untuk mengajar ya biasa aja gitu, nggak ada yang hal yang apa ya, kayak orang panik atau gimana, nggak ada sih, biasa aja. Wih, itu udah mantap sih Pak. Udah berarti udah dilatih kayak mentalnya gitu ya Pak. Iya, ada terlatih kayak karena kan udah 3 tahun kan jadi staf, Mhm. udah terbiasa bertemu dengan orang ramai gitu. Oh iya. Nah ini mindset Bapak tuh yang Bapak tanamkan tuh gimana sih Pak? Hingga Bapak tuh kayak semangat gitu ngajar para siswa? Kalau mindset yang diajarkan ya, Iya, sebenarnya mindset yang diajarkan ke anak itu eh, membiasakan. membiasakan. Nah, membiasakan dalam arti gini, kalau kita terbiasa, maka kita akan bisa. Nah, membiasakan misalnya kayak gini, ada namanya mata pelajaran menginstal misalnya. Nah, Hmm. kalau sering kita membiasakan diri atau belajar untuk menginstal dan terbiasa terus menerus gitu, maka kita akan bisa. Karena memang menginstal itu kesannya sederhana, tapi setiap hari komputer itu upgrade generasi dan update BIOS. Iya. Nah, update generasi dan update BIOS itu polanya itu pasti berubah sistemnya. Nah, makanya anak-anak diajarkan untuk terbiasa untuk mempelajari hal tersebut. Nah, untuk mempelajari hal tersebut. Jadi kata orang bisa karena terbiasa. Nah, Iya bener. Iya itu ya. berarti kita harus membuang apa sifat malas dan sebagainya, mendengarkan guru. Nah, berarti kan harus membiasakan. Itu yang biasa saya tanamkan ke anak. Oh, begitu. Udah mantap sih sebenarnya kayak gini nih. Oh, kalau gitu kayak ada pesan-pesan gitu nggak Pak yang ingin disampaikan gitu Pak? Kayak ke Eh, kami-kami gini, kami kan masih generasi muda nih Pak, bisa dibilang Pak. Nah, untuk generasi muda ya, yang harus diperhatikan sekarang itu Indonesia itu lemah di literasi. Lemah di literasi. Kebiasaan mahasiswa itu dia bertanya dulu baru membaca, bukan membaca dulu baru bertanya. Nah, itu kebiasaan itu. Karena saya juga dosen juga, jadi tahu kebiasaan mahasiswa. Jadi kebanyakan mahasiswa itu dia tidak mau mencari dulu atau membaca, langsung on point mau bertanya. Nah, sebenarnya salah. Lebih baik kita membaca dulu, cari tahu dulu, sudah mentok, barulah bertanya. Itu pesan-pesan saya. Karena literasi itu sangat penting. iya Kata juga sih. orang, untuk mengukur ilmu orang, eh, itu dilihat seberapa banyak buku yang dibaca dia. Nah, itu untuk mengukur ilmu orang. Kayak gitu. Kalau Oh, semakin banyak buku yang kita baca, berarti semakin banyak pengetahuan yang kita kita dapat. dapat. Nah, kalau kita bertanya doang kan, ya udah lewat aja gitu, selintas saja. Nah, seperti itu. Kadang-kadang Mungkin kalau ada ada masuk telinga kiri, keluar telinga kanan biasanya gitu ya Pak. iya, kawannya bertanya, sebelahnya ngomong ya kan, apa yang ditanya kan nggak tahu. Nah, iya Seperti Pak, itu. benar Pak. Benar juga. Saya pun juga pernah baca di buku atau gimana pun, Indonesia itu sangat jarang membaca buku sebenarnya Pak. Iya, bukan sangat jarang lagi. Boleh dikatakan, ya kalau dari 100% ya mungkin sekian ya adalah yang membaca. Gitu. Apalagi mahasiswa-mahasiswa sekarang kan, yang dibacanya bukan buku, manga, ya kan, kartun yang dibacanya. Sebelum saya Jarang kan wawancara membaca pun saya baca manga. manga dulu sih Pak.
Belum Coba deh kebaca. coba baca buku-buku pendidikan atau baca buku pemrograman, kan bingung deh. Ah, iya bener Pak, bener. Baca-baca Ya, buku jurnal pun pemrograman kan dikit-dikit bingung. aja sih Pak. Iya. Iya. Ya, Pak, kalau zaman kami dulu belajar teknik informatika itu ya lebih banyak membaca buku. Karena pada zaman itu ya YouTube kurang hmm, kurang 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 konten kreatornya, mau cari di YouTube pun mau nyari apa dulu masih kurang gitu. hmm, Nah, jadi kami dulu itu ya mau belajar ya ke Gramedia, iya. baca-baca di situ. Kalau zaman sekarang kan media udah mudah, ada YouTube gitu, banyak PDF online sebagai bahan gitu. Jadi jangan kurang untuk membaca, itu poinnya. Harus rajin-rajin. Boleh nih Pak. Oh ya Pak, ada di pertanyaan terakhir Pak sebenarnya Pak. Apa tuh? Ada tipsnya nggak Pak? Kayak bisa pengen buat sekarang kan mahasiswa kan udah kayak untuk baca-baca buku tuh banyak yang kurang minat. Mm-mm. Kebanyakan mereka ya minta dengarkan langsung lah dari dosen atau gimana gitu kan. Nah itu ada Mm-mm. tips lah Pak supaya bisa ada minat untuk baca buku atau gimana? Tips untuk baca buku ya, sebenarnya susah juga untuk mengasih tipsnya karena gini, itu kan membaca itu dari hati ya kan, kemauan. Nah, Iya. untuk menggerakkan kemauannya itu sebenarnya dipaksa itu dengan tugas. Nah, otomatis eh, kita mencari dan Oh iya. membaca. Semakin banyak tugas ya semakin rajinlah kita membaca. Coba lihat mahasiswa sekarang. Dari 100 dalam 1 bulan, boleh dihitung berapa orang yang masuk perpustakaan? Iya, bener Pak. Iya ya, benar kan? Bener Pak. Ya, ya PR terberatnya kan di situ. Karena tidak terbiasa. Hmm, Iya bener. Jadi harus dari sekarang membiasakan, apalagi zaman kalian untuk skripsinya itu makin hari makin sempit. Semakin sempit untuk hal yang mudah, semakin luas untuk hal yang sulit. Karena teknologi makin maju ya kan. Nah, sekarang kalau zaman dulu buat misalnya masih pakai ArcGIS, buat web sekolah dan sebagainya, itu udah sangat wah sekali pada zaman itu. Kalau sekarang ya itu udah ukuran anak SMK. Iya Uh, bener juga Pak. Sedangkan untuk anak kuliahan sekarang kan Android Studio ya kan, Iya. mainnya seperti itu, udah larinya ke situ. JavaScriptnya pun udah pengembangan gitu. Nah, kalau zaman dulu pakai Moodle, oh udah mewah sekali kan. Sekarang kan Moodle ya siapa aja bisa. Bener. Apalagi gara COVID sekarang kan semua orang makin hari makin berkembang. Orang eh, IT itu bisa dipelajari, ya bisa dikatakan otodidak bisa. Hmm, Kalau dia mau belajar, mau membaca dan melihat tutorial-tutorial, Iya memang bener. harus ada gurunya untuk mengarahkan. Karena ada algoritmanya kan. Iya bener Pak. Seperti itu. Wah, ini sih dapat wawasan yang bermanfaat ini sebenarnya nih. Wah, ini sepertinya udah sampai ke penghujung akhir nih Pak. Ya, Berarti terima kasih Pak atas ketersediaannya Pak untuk bisa wawancara sekarang ini Pak. oke. Baiklah, kalau gitu saya akhiri dengan saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan sebagainya. Saya minta maaf dan terima kasih. Selesai. Sama-sama. Selamat siang.